hal yang ditakutkan oleh Majelis Ulama. Jangan sampai anak kita tuh jadi komoditas, seakan-akan dia tuh menjual anaknya. Oh, kalau kamu mau ini sekian harganya, waduh, enggak bisa. Tidak menutup kemungkinan juga ada kriminalisasi. Karena kenapa? Ekonomi yang tidak mampu hanya karena gengsi akan memaksakan melakukan berbagai banyak cara. Salam budaya. Tradisi dan budaya pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Baik dari latar belakang budaya pernikahannya maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Dalam prosesi pernikahan adat bagi masyarakat Sulsel bukan hanya sekedar soal menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, terdapat nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga. Salah satu ketentuan dan syarat dalam pernikahan ialah uang panai. Untuk uang panai sendiri itu memang ya dari khususnya wilayah daerah Sulawesi hampirlah dibilang seperti sebuah kewajiban yang sudah melekat ya di khususnya daerah Bugis Makassar. Cuman makin kesini makin berkembang itu sudah makin berbeda lagi stigma paradigmanya sudah bergeser dari nilai sesungguhnya gitu. Uang panai yang biasanya kan ketika kita pasangan yang akan menikah itu kan diberikan uang panai yang harusnya kan dulu masih zaman dahulu itu kan diberikan dinamakan uang belanja. Nah, kata uang sendiri kan pasti agak sensitif, makanya akhir-akhir ini sudah semakin viral jadinya kan namanya uang panai. Orang mulai agak takut mendengar kata itu. Image yang terbangun selama ini sudah semakin meluas dan semakin viralnya luar biasa gitu kan. Fenomenal yang wah gitu. Beberapa waktu yang lalu, jagat maya dihebohkan dengan munculnya pemberitaan terkait pernikahan di Sulsel dengan uang panai miliaran rupiah. Bahkan belakangan ini, uang panai tinggi menjadi fenomena sosial. Namun beberapa kalangan menganggap praktik adu gengsi uang panai dianggap menggeser nilai luhur penempatan uang panai dalam adat dan tradisi. Terkait dengan fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia Sulsel dengan cepat menyikapi persoalan ini dan mengeluarkan fatwa terkait uang panai.
Antara mahar dengan uang panai ini itu sangat jauh berbeda, karena mahar ini memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Berilah kepada wanita itu maharnya. Dan mahar ini hukumnya wajib. Jadi tegas perintahnya di dalam agama, dan itu diperuntukkan untuk kaum wanita atau wanita yang dinikahi itu. Kalau dia berupa cincin misalnya, maka itu adalah miliknya sepenuh. Keluarganya tidak punya hak atas itu kecuali kalau diberi. Uang panai ini dia lebih mengarah kepada uang pesta, tidak menjadi suatu kewajiban. Dan uang panai ini dia berhubungan dengan makanan yang disiapkan untuk pernikahan itu sendiri. Kalau misalnya tidak pesta, orang yang tidak memiliki uang untuk berpesta misalnya, atau sesederhana mungkin pun tidak bisa ia lakukan, maka itu tetap sah pernikahannya. Kalau tidak ada mahar, ya tidak sah suatu pernikahan. Sedangkan ini uang panai, kalau tidak orang berpesta, itu masih tetap hukumnya sah. Walaupun kalau secara kita telusuri secara hukum agama, nah itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk membuat pesta. Nah, membuat pesta itu adalah konsekuensinya ada dana, ada biaya, ada kesiapan, ya. Tetapi secara umum adalah hukumnya mubah atau boleh. Nah, inilah yang perlu dikontrol, jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang luhur dan memberatkan. Makin bergeser budaya status sosial kita, makin kesini kan sudah semakin modern, sudah semakin wah gitu ya. Jadi ada sebagian golongan kalangan yang memang dibilang golongan berada lah ya. Jadi memang lebih menginginkan uang panai. Karena kenapa? Membawa gengsi. Itu gengsi. Semakin tinggi yang dinamakan uang panai itu, wah semakin wah dong, semakin bagus. Pamornya naik gitu kan. Itu khusus untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Kalau ada pergeseran seperti inilah yang harus diluruskan. Dan selama ini ada yang seperti itu. Maksudnya banyak orang menganggap uang panai ini sebagai prestise, tidak mau kalah dari yang lainnya, dan pamer di tengah masyarakat. Ini adalah satu masalah. Ketika orang antarkan uang panai itu dibanggakan dan ini. Nah, ini perlu direm, sudah mulai keluar dari jalur ini. Nah, itu kan banyak mengemuka di masyarakat. Adanya mengemuka seperti ini menarik bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar untuk mengadakan diskusi, mencari solusinya. Dan mengundang para pakar-pakar, para ulama untuk mengkritisi dan melihat hal ini. Dan setelah itu ini bisa diangkat menjadi fatwa atau himbauan, bayan istilahnya. Bayan itu semacam informasi. Jangan sampai masyarakat itu menganggap uang panai itu seperti mahar, yang kalau tidak standarnya sekian maka tidak jadi pernikahan. Itu tidak bisa seperti itu. Punya teman juga ya dari luar Makassar gitu kan. Di Makassar ada seperti ini ya, seperti apa uang panai. Nah, saya mulai ingat kan, ternyata menurut pemahaman mereka dari luar wilayah Sulawesi, uang panai itu suatu keharusan dan nominalnya juga tidak rendah. Dan itu mereka pertanyakan, wah ternyata agak sulit dong untuk menikahi perempuan ya, khususnya ya untuk daerah Sulawesi sendiri, khususnya di Bugis Makassar barangkali ya seperti itu. Dan jangan menutup ruang bagi orang yang ingin menikah dengan kemampuan yang pas-pasan misalnya, disebabkan karena uang panai yang menghalangi, jangan. Dan juga sebagai anjuran kepada orang tua yang punya putri, hendaklah memahamilah
memahami orang yang datang itu kondisinya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk membawa uang panai yang besar, ya jangan diminta yang besar, sesuai dengan kemampuannya saja. Tapi makin kesini makin bergeser budaya itu. Makanya akan menjadi suatu seperti momok, ketakutan untuk sebagian kalangan tertentu. Ketika mereka memberikan nilai yang tinggi, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, suatu kebanggaan. Karena mungkin ya mereka punya, it's okay, it's no problem kan. Tapi bagaimana dengan untuk kalangan tertentu yang ekonomi menengah ke bawah? Tidak jarang juga kita lihat bahwa ada orang yang hanya karena mengikuti gengsi, dia melakukan segala cara. Melihat fenomena uang panai itu sebagai satu hal budaya yang sudah dikenal oleh orang dari luar, tapi banyaknya bergeser sehingga lebih dominan ke prestise, menunjukkan simbol atau status wanita itu. Dia seorang dokter misalnya, pendidikannya tinggi, kemudian turunan raja, dia mungkin elok, rupawan, pekerjaannya, sehingga orang-orang di luar Sulawesi Selatan melihat, wah ini kita harus hati-hati nih kalau mau ke Sulawesi ini, mau menikah di sana, karena mereka wanita yang terpandangnya itu mahal harganya. Nah ini juga satu fenomena, tidak seperti itu dalam perspektif agama. Sebenarnya viral itu kan setelah ada medsos. Dulu memang sudah ada yang besar, tetapi tidak viral karena medsos belum ada. Cuma trennya sekarang dengan benda yang tren-tren sekarang. Mobil-mobil mewah, bahkan rumah mewah. Dengan sekian miliar nilainya, sekian ratus juta. Jadi jangan menjadi suatu momok atau menjadi penghalang untuk komunikasi antara generasi muda Sulawesi dengan dunia yang lain. Sumatera Barat, Jawa, jangan. Jelas saya bilang tadi, welcome. Dan sudah saya jalani. Nah, inilah juga yang menjadi fenomena mengapa uang panai ini diangkat. Yang mengangkat pertama dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Apa-apa yang MUI menjadi dasar-dasar umum, mengapa fatwa ini dirancang. Di dalam agama Islam itu biaya pesta itu adalah kesempurnaan saja, pelengkap lah, bukan yang utama. Yang utama kan tadi mahar. Jangan sampai berubah dari pelengkap menjadi yang utama, tidak jadi perkawinan kalau uang panainya rendah. Hal yang ditakutkan oleh Majelis Ulama, jangan sampai anak kita tuh jadi komoditas. Kalau kamu mau ini sekian harganya, waduh, tidak bisa. Seakan-akan dia tuh menjual anaknya. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Iya, eksploitasi. Makanya hal-hal seperti ini muncul di kalangan masyarakat. Maka MUI cepat-cepat memberikan batasan. Selanjutnya adalah itu bisa mendatangkan stres, sehingga bisa jadi dia memaksakan diri untuk mendapatkan uang panai itu dalam bentuk yang tidak benar, dan itu potensi terjadinya tadi kejahatan, ketidakjujuran dan seterusnya. Bahwa dampak sosialnya ketika uang panai itu tinggi, maka orang untuk menikah jadi ragu-ragu. Nah, dampaknya pada kaum wanita banyak yang jadi lajang. Sebenarnya dengan fenomenal yang terjadi ini pasti ada banyak dampak-dampak yang akan terjadi. Ya, salah satunya saya bisa sebut mereka awalnya karena cinta, murni karena cinta, tapi ketika akan mengikuti standarisasi sosial yang tinggi, itu mungkin akhirnya bisa jadi yang ada filmnya itu Silariang itu kan, seperti Silariang. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada kriminalisasi. Karena kenapa? Ekonomi yang tidak mampu hanya karena gengsi akan memaksakan melakukan berbagai banyak cara seperti itu. Disitulah saya katakan bahwa ada Sulawesi itu welcome, terbuka. Jadi kalau ada pun yang viral-viral itu karena medsos. Tetapi bukan jadi momok.
Dan sudah saya jalani. Bukan hanya saya yang menikah dengan orang Sulawesi, banyak. Seperti kata orang-orang banyak, asam di gunung, ikan di laut, bertemu dalam kuali. Jadi kalau orang luar suka dengan perempuan Sulawesi atau sebaliknya, tetap awalnya kesepakatan. Dua kesepakatan, anak muda dengan perempuan. Setelah itu kesepakatan antara orang tua. Itulah mahar dan panai. Nominal tergantung rezeki. Sebagai laki-laki tuh harus memperjuangkan perempuan gitu. Di situ dilihat gitu ya, bagaimana dia hargai perempuannya. Itulah harga diri seorang wanita, apalagi seorang wanita Bugis Makassar. Karena kita lihat juga dari keluarganya. Toh kalau keluarganya juga keluarga terpandang dan juga dia orang yang berada, tentunya juga mempersiapkan uang panai yang sewajarnya dianya. Selagi tidak merugikan kedua pihak dan tidak memberatkan, sah-sah saja menurut saya. Bisa diperbincangkan lah tingginya itu berapa, kan kebutuhan perlu juga untuk bayar-bayar kebutuhan pernikahan gitu, bisa didiskusikan. Uang panai yang tinggi-tinggi itu kayak kayak gengsinya aja orang, Kak. Orang Bugis kan terkenal begitunya, jadi kayak malu-malu mungkin kalau rendah panainya begitu. Untuk ajang gengsi-gengsiannya ji orang, kayak ada keluarganya yang pernah kayak dikasih naikkan uang 100 pasti kayak mau juga di atasnya daripada itu, kayak ajang gengsi ji. Dari segi perempuan juga mau acaranya besar-besaran, ditahu sama orang, terus yang populer lah gimana baiknya. Nah, jika seperti itu kadang memberatkan seorang lelaki untuk meminang wanitanya. Hingga laki-laki tersebut tidak mau meminang kekasihnya tersayang, jadi diberatkan ceritanya. Tanggapan saya itu mengenai uang panai itu merupakan suatu kewajiban, di mana uang panai itu sebagai suatu penghormatan bagi para kaum wanita, karena bagi orang Makassar ya ada yang namanya dibilang siri. Nggak harus banyak sekali, tapi setidaknya adalah. Kenapa saya bilang nggak harus ada, karena menikah itu bukan tentang uang panainya, tapi niatnya. Menurut saya uang panai itu adalah sebuah mahar, tetapi uang panai itu tidak perlu memberatkan calon mempelai laki-laki, karena uang panai itu kan hanya sebagai simbol untuk menghargai wanita. Kalau kita mungkin kasih kumpul semua pemuda seluruh di wilayah Makassar atau sekitarnya, Sulawesi lah. Mungkin kayaknya tidak bisa kita mendengar kalau semua bicara itu tentang uang panai. Ada mika uang panai siap nih. Ini orang pertama nih Pau. Siguro kecil kan orang, siguro benar kecil kan. Belum kalau bagus kerjaan kayak dokter apa pasti tambah sih. Cuma rata-rata juga kalau orang tua anak enggak ji. Yang rata-rata itu tante-tantana, om-omna. Masalah kita juga kerja aja gitu. Yeah. Pasti otomatis dipikirkannya begitu. Nah, bukan tidak mampu ji. Tapi paling tidak memberatkan saya, tidak memalukan juga pihak perempuan, kan aman, damai. Sebenarnya kan kalau kita pahami betul bahwa uang panai ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tentu dilihatlah di sini seberapa bertanggung jawabnya. Nah, itu diukur dari uang panainya, bukan dari artinya membebani dari sosok laki-lakinya itu sendiri. Sebenarnya membebani kalau menurut saya. Ya. Karena seperti kita melamar, saya pergi ke rumahnya perempuan, itu kalau kita tidak terima memang sama keluarganya, itu dikasih harga yang tinggi. Apa ya khawatiran kita di suku Bugis ketika uang panai ini sudah orientasinya hanya berdasarkan materi. Saya khawatirnya nanti bakal susah nanti suku-suku lain untuk masuk ke wilayah kita, sehingga pada akhirnya ya suku Bugis ya pas samanya mutar aja di situ. Nah, ini kan yang menjadi apa ya, suatu yang harus dicegah. Karena dampaknya itu kalau terlalu tingginya uang panai, ada di tetangga saya itu, ya perawan tua. Dan ada sempat yang melamar,
sebayanya juga orang tua, tapi tetap dikasih tingginya itu mahar. Sampai sekarang itu jadi orang tua. Pertama sudah mau si wanitanya, tapi dari keluarga datang berembuk, tidak jadi lagi. Itu berapa kali menghalangi, sampai sekarang kasihan ini tidak nikah. Jangan sampai ke depan ya teman-teman yang misalnya dia mencari suku-suku luar, Kak. Kasihan yang perempuannya biasa tuh. Bilang saya ke Jawa, kemudian ditahu latar belakang Bugis, padahal pengennya dia ingin punya suami orang Jawa, orang di luar suku Bugis. Jadi menghindari, takut karena alasan uang panai. Jangan sampai gara-gara ini dibikin orang tua ndak lama usia kan terus berlanjut, Kak. Jadi pikir-pikir lagi, apalagi yang perempuannya yang lanjut ke pendidikannya sampai S2 baru ndak ada dari lama lagi. Karena banyak anunya tuh, timbang-timbangannya lagi. Banyak seperti orang itu. Tuanya. Uang panai tinggi di Sulawesi itu bukan lagi rahasia umum di Indonesia. Tetapi lepas dari nilai nominalnya, uang panai tinggi bagi perempuan Sulawesi itu merupakan tolak ukur kemuliaan perempuan Sulawesi yang membedakan dengan perempuan lain pada umumnya. Perempuan di Sulawesi itu tunari kanak-kanana, tuturi panggaukan, baji ampe-ampena, alu surik panggaukanna. Makanya jangan heran ketika banyak yang kita temukan perempuan Sulawesi itu demi menjaga kehormatan tidak sedikit yang memilih untuk tidak menikah. Budayawan Sulsel Burhan Kadir MA menjelaskan dalam sejarahnya uang panai telah ada sejak zaman kerajaan. Namun dahulu uang panai hanya diberikan jika meminang wanita keturunan bangsawan. Proses penentuan uang panai dalam tradisi pernikahan ditentukan melalui proses perundingan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Nilai uang panai biasanya disepakati saat melaksanakan acara manuk-manuk atau mappetuada. Adat kita ini jangan sampai ada pemahaman bahwa Sulawesi Selatan ini dengan adanya uang panai itu tujuannya untuk saling memperlihatkan status, kebanggaan dan seterusnya. Padahal adat kita tidak seperti itu. Cuma kalau dikatakan mau dihilangkan sama sekali, jangan, karena ini adalah satu budaya saling menghargai dan tidak melanggar hukum syariah. Adat itu bisa menjadi satu hal yang dibenarkan di dalam syariah apabila itu tujuannya untuk keluhuran. Bahkan ada adat yang menjadi sumber hukum Islam yang mana satu kesepakatan dalam masyarakat dibuat tanpa melanggar hukum larangan di dalam agama. Tidak ada larangannya dalam hadis, dalam Al-Quran, tidak melanggar perintah. Itu semua diakomodir di dalam ini. Dan kalau tidak secara spesifik, tidak ada hadisnya secara khusus, maka pemaknaan secara umum yang diambil dan adat itu menjadi sumber hukum. Para ulama semua melihat ini bagaimana baiknya ini urusan, dan Majelis Ulama harus memberi batasan dari sisi hukum sebagai rujukan keagamaan. Sehingga MUI harus ada batasan, penjelasan bahwa seperti apa sebenarnya itu secara umum saja, bahwa itu uang panai merupakan adat yang bisa diakomodir sebagai hukum dalam pernikahan selama tidak menyalahi prinsip syariah, tidak memberatkan bagi laki-laki dan mempermudah pernikahan. Itu pesannya pertama dari fatwa itu. Selanjutnya bahwa jangan mengeksploitasi adanya adat uang panai ini untuk memberatkan pihak-pihak yang mau melamar. Dan jangan juga orang-orang pihak-pihak yang mau melamar mengharapkan uang panai ini tidak ada sama sekali. Karena enatong itu wanita pujaan hati, saya bawakan kau ini sekian misalnya sesuai dengan kemampuan kerja saya. Kan bangga, ya orang yang datang, alhamdulillah dia hargai saya. Tidak dilakukan secara manipulatif. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sederhana. Sederhana itu juga tidak ada batas ketentuannya tersendiri.
Jadi kita anggap ini adalah satu hal yang luhur lah. Uang panai itu luhur. Jangan ada unsur patang, eksploitasi, kebanggaan atau apa di dalamnya. Berbangga-bangga, oh anakku dulu itu dilamar sekian ratus juta. Kemudian ada poin terakhir juga akan disyaratkan nanti dalam fatwa itu, bahwa uang panai ini dianggap sebagai pemberian sukarela sebagai wujud silaturahim. Jadi mungkin saya bisa di sini mewakili perempuan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ya, sedikit merubah stigma bahwasanya satu, jangan takut dengan perempuan Sulawesi Selatan. Mungkin takut dengan uang panai itu. Jangan takut karena itu hanya satu statement sekelompok bagian kecil saja yang membuat itu menjadi sesuatu yang menegangkan. Karena kenapa? Uang panai itu bukan suatu keharusan. Ketika kita mampu dan kita merasa ikhlas untuk memberikan itu sah-sah saja. Tidak ada yang membatasi dan tidak ada yang melarang untuk itu. Semoga semua pria-pria di luar yang ingin memperistrikan mungkin wanita Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, jangan takut gitu kan. Ada hadis mengatakan begini, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa in lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu ija'un lahu. Barang siapa yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Kalau kau menganggap tidak bisa sanggup, puasalah. Sesungguhnya itu akan meredam segalanya. Jadi hukum kawin atau nikah itu sendiri, hukum asalnya adalah sunnah. Kalau Anda tidak mau kawin, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau kawin, harus punya kemampuan dong. Kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan untuk menafkahi juga sendiri. Nah, untuk membuktikan kemampuan Anda untuk menafkahi, mungkin ya biaya minimal biaya pesta adakan dulu. Wanita di zaman jahiliyah tidak memiliki nilai sedikit pun. Dalam pandangan Yunani kuno, wanita adalah penyebab penderitaan dan musibah. Bahkan Romawi di masa lalu memiliki aturan kejahatan dan penyiksaan terhadap kaum wanita. Persia, Cina, India, serta Yahudi berabad-abad lalu juga memiliki aturan yang merendahkan martabat dan kehormatan kaum wanita. Namun adat luhur kita sangat memuliakan keberadaan seorang wanita. Lepas dari polemik uang panai yang diisyaratkan sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab, pernikahan adalah peristiwa suci dan sakral yang tercatat di Lauhul Mahfuz, bukan sekedar pesta akbar, adu gengsi, bukan soal uang setumpuk. Sampai jumpa dan salam budaya.